Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami beranggotakan 2 orang. Pertama saya sendiri yaitu Azhar Dana Ayu dan rekan saya bernama Hilmi Salvaputra. Hari ini kami akan membahas mengenai hasil diskusi kami mengenai memahami peran agama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dilanjut. Daftar isinya ada pandangan agama Islam tentang persatuan di antara warga negara, pandangan agama Islam tentang persatuan antar sesama manusia di muka bumi ini, lintas negara, dan peran agama Islam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama, kita akan membahas tentang pandangan agama Islam tentang persatuan di antara warga negara. Sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendirian, manusia selalu membutuhkan bantuan orang lain di segala sisi kehidupan. Maka dari itu, untuk mewujudkan suatu persatuan antara warga negara, manusia perlu memiliki sikap toleransi, yaitu sikap saling menghargai di dalam keberagaman yang ada. Zuhairi Miswari memetakan toleransi dalam 2 bentuk, di antaranya ada toleransi pasif, yaitu sebuah sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual, karena manusia memiliki ciri masing-masing yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak bersikap toleran terhadap sama. Lalu yang kedua ada toleransi aktif. Toleransi aktif adalah suatu sikap di mana manusia tidak hanya sekedar bersikap menerima perbedaan, namun juga berperan aktif di tengah-tengah perbedaan dan keragaman yang ada. Sedangkan menurut pendapat Said Aqil Al-Munawar, toleransi terbagi menjadi 2. Yang pertama, toleransi statis, yaitu sebuah toleransi yang tidak melahirkan kerjasama, di mana pada toleransi ini hanya bersifat teoritis. Yang kedua, toleransi dinamis, adalah toleransi yang aktif melahirkan kerjasama untuk tujuan bersama. Jika manusia tidak memiliki sikap toleransi, maka tidak akan terjalin suatu persatuan. Padahal persatuan di antara warga negara itu diperlukan bagi suatu bangsa untuk mempertahankan kekuatan suatu negaranya. Dan hal ini juga diperintahkan oleh Allah SWT. Dengan demikian, sudah tidak perlu dilakukan lagi bahwa persatuan itu penting untuk menciptakan sebuah kedamaian dan ketentraman dalam menjalani hubungan persaudaraan. Seperti pada surat Ali Imran ayat 105 yang memiliki arti, dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat. Dan ada lagi surat Ali Imran ayat 103 yang memiliki arti, dan berpeganglah kau semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kau bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu dikala kau dahulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, kemudian menjadilah kau lantaran nikmat Allah orang-orang bersaudara, dan kau telah berada di tepi jurang mereka. Kemudian Allah menyelamatkan kau daripadanya. Demikianlah Allah menggambarkan ayat-ayatnya kepadamu. Semoga kau menerima petunjuk. Pada surat Ali Imran ayat 105, kita bisa melihat bagaimana pandangan Islam tentang persatuan antar warga negara, bahwa Islam sangat menegaskan kepada umatnya untuk pentingnya menjaga kerukunan dan persatuan antar sesama warga negara. Sebab jika salah satu kelompok atau beberapa kelompok sudah berselisih, mau sekuat apapun persatuan yang terjalin akan tak hancur dan runtuh juga. Pada surat Ali Imran ayat 103, kita juga bisa menyimpulkan bahwa Islam mengajak umatnya untuk bersatu dan mempererat tali persaudaraan. Dan Allah menegaskan umatnya agar tidak bercerai-berai. Sebab salah satu nikmat terbesar Allah sebagai sebuah persatuan, nikmat terbesar Allah adalah sebuah persatuan. Maka dari itu pandangan Islam tentang persatuan antar warga negara adalah bahwa Islam sangat menjunjung tinggi rasa persatuan dan melarang untuk berpecah belah. Sebab persatuan antar warga negara adalah suatu dasar untuk mempersatukan suatu bangsa. Lalu, baik dari surat Ali Imran ayat 105 dan 103, dapat disimpulkan bahwa jika persatuan akan terwujud apabila telah dilakukannya sikap toleransi yang tinggi antar sesama manusia,
yaitu sikap yang saling menghargai dan menghormati. Selain itu, dalam persatuan juga harus ditarik sifat persamaannya, bukan perbedaannya, yang hanya akan menimbulkan perselisihan dan pertentangan. Lalu yang kedua, pandangan agama Islam tentang persatuan antar sesama manusia di muka bumi ini lintas negara akan dibacakan oleh Hilmi. Belajar dari laman data.co.id pada tahun 2022, populasi umat agama Islam sudah mencapai angka 2 miliar dan tersebar di sekitar 200 negara di dunia. Di mana mayoritas penganut agama Islam terbesar tersebar di kawasan Asia dengan presentasi 67% yang sebarannya terbanyak berada di Asia Selatan. Kemudian Asia Tenggara, Asia Barat, Asia Tengah, dan Asia Timur. Dilihat dari jumlah dan presentasi dari data di atas, dapat disimpulkan jika agama Islam menjadi salah satu agama yang memiliki penganut yang cukup banyak dan tersebar luas di semua negara di dunia. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban bagi kita sebagai umat muslim untuk menjaga ketenteraman di antara umat-umat muslim lainnya di segala penjuru dunia dengan saling menghargai adat istiadat di negara lain, saling membantu antar sesama jika negara lain membutuhkan pertolongan atau hal lain yang dapat menciptakan persatuan antar umat manusia. Persatuan antar umat manusia tidak hanya dijalankan antara umat seagama saja, namun persatuan antara umat dari agama lain pun juga harus terjalin dengan baik di seluruh penjuru dunia untuk menciptakan kedamaian di dunia. Menurut Marsudi Syuhud selaku Ketua BPNKH, persatuan dalam konsepsi ulama merupakan perintah Allah yang dalam Al-Quran berarti wala tafarruqu, yang artinya jangan terpecah belah. Bersatu adalah sebuah rahmat, sedangkan bercerai adalah suatu azab. Sehingga persatuan merupakan landasan keagamaan bagi para ulama. Sehingga persatuan adalah sebuah ajaran Islam yang harus disampaikan oleh para ulama kepada umatnya. Oleh sebab itu, konteks persatuan antar umat manusia di dunia tidak terjadi semata-mata hanya dengan membentuk sebuah perkumpulan atau badan atau lembaga saja. Namun, persatuan yang dimaksudkan benar-benar diniatkan dalam hati untuk menciptakan keadaan dunia yang tenang dan rukun. Seperti di surah Al-Anfal ayat 73 yang artinya sebagian mereka melindungi yang lain jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah. Niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar. Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah sudah memerintahkan kepada umatnya untuk saling melindungi. Dan jika para umat manusia tidak melakukannya, maka akan menghasilkan sebuah dampak buruk, yaitu terjadinya kekacauan dan kerusakan di dunia. Maka dari itu, sudah jelas jika tidak ada persatuan antara umat manusia, maka dunia akan kacau dan rusak. Hal tersebut sudah ada beberapa bukti nyata, diantaranya perang antara negara Palestina dan Israel, perang antara Afghanistan dan Taliban, perang Rusia dan Ukraina, dan perang dunia lainnya yang menyebabkan banyak dampak buruk bagi negaranya sendiri, diantaranya mengakibatkan ratusan korban jiwa berjatuhan, menyebabkan gangguan psikologis pada anak-anak sebab adanya trauma, mengakibatkan kehancuran banyak bangunan di beberapa tempat sehingga mengakibatkan rasa tidak aman dan dapat menurunkan ekonomi suatu negara. Islam dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan adalah sebuah proses terhadap keadaan yang buruk terbentuk oleh masyarakat untuk bersatu. Sedangkan kesatuan adalah wujud atau rupa atau implementasi dari bersatunya masyarakat yang telah dibentuk. Persatuan identik disandingkan dengan kesatuan. Hal tersebut karena keduanya merupakan proses dan hasil yang menyatu, di mana telah menjadi sebuah kesatuan dan yang sepadan keterkaitan kedua satu sama lain. Semua umat manusia dan agama mempunyai kewajiban bersama untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini tergantung pada Pancasila
ada sila ketiga dalam Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, yang artinya bangsa Indonesia harus memiliki rasa untuk bersatu di antara masyarakat Indonesia dan tidak boleh sampai terpecah belah dengan alasan apapun. Prinsip persatuan dan kesatuan ini harus dijunjung tinggi dan diimplementasi oleh masyarakat Indonesia demi menjaga kekuatan dan keutuhan bangsa Indonesia. Persatuan dalam berbangsa dan negara juga dikuatkan oleh semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu juga, di mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mengajarkan kita sebagai masyarakat Indonesia yang beragam dari suku, adat, budaya, dan agama harus bisa bersatu di dalam keragaman tersebut. Seperti di surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Pada surat Al-Hujurat ayat 13 yang dimaksud dengan sikap saling mengenal pada perintah ayat tersebut adalah memiliki maksud, yaitu jika antara sesama manusia saling mengenal maka akan timbul sikap saling menghormati. Salah satu cara manusia untuk mengenal yaitu dengan cara berdialog atau memulai percakapan. Dialog atau percakapan dapat memunculkan keterbukaan berbagai pihak yang pada akhirnya akan timbul sikap saling mengetahui satu sama lain, dan juga melahirkan sikap saling menghormati dan menghargai setiap sudut pandang yang dikemukakan. Ayat tersebut juga memberikan satu landasan mengenai tindakan kemasyarakatan umat Islam, bahwa dalam pergaulan kemasyarakatan dan hubungan antar bangsa, umat Islam tidak mungkin melepaskan tanggung jawabnya, seperti membangun kerjasama, saling mengerti dan menghargai satu sama lain. Selanjutnya bisa dibaca oleh Azhara Berliana Ayu. Menurut Musti Umar, bahwa ada 5 faktor ajaran Al-Quran yang menjadi pendorong bersatunya masyarakat Indonesia dalam suatu negara, yaitu yang pertama, Al-Quran mengajarkan untuk bersatu, serta tidak diperbolehkan untuk bercerai-berai. Di samping itu, Al-Quran mewajibkan untuk menyebar rahmat atau kasih sayang yang tidak hanya untuk orang-orang Islam, tetapi juga untuk umat lainnya, bahkan untuk seluruh makhluk di jagat raya. Yang kedua, Al-Quran mengajarkan dan mewajibkan umat Islam untuk mengamalkan ajaran toleransi dalam kehidupan antar umat yang heterogen, baik itu dari segi agama, suku, adat istiadat, dan budaya. Lalu yang ketiga, Al-Quran memerintahkan untuk membangun dan memelihara rasa persaudaraan atau ukhuwah. Yang keempat, Al-Quran mendorong umat Islam untuk bekerja sama dengan semua orang, apapun agamanya, suku bangsanya, bangsa, dan budayanya. Lalu yang kelima, Al-Quran membawa pesan kemanusiaan untuk berempati terhadap orang-orang. Sekian dari presentasi kami, bahwa dapat kami simpulkan jika agama Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai persatuan di dalam suatu hubungan antar manusia. Sebab Allah menciptakan manusia itu beragam, beraneka ragam budaya, bahasanya, suku, bangsa, lalu juga dari warna kulitnya. Hal itu diperoleh agar kita saling melengkapi, saling menutupi kekurangan satu sama lain. Bukan berarti perbedaan itu menyebabkan kita menjadi berpecah belah dan tidak rukun. Sebab itu makanya banyak di antara ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang persatuan, agar kita selalu bersatu supaya tidak terjadi dampak seperti kerusakan dan kekacauan di bumi raya ini. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau teknis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.